Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dari Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran manajer dan peran teknisi. Yang A, konsep peranan humas. Pada dasarnya konsep peranan yang dijalankan petugas humas didasarkan pada capaian-capaian yang telah diperoleh praktisi humas dalam setting organisasional. Konsep ini pada mulanya dikembangkan oleh Brom dan kemudian oleh Brom dan Smith yang selanjutnya menjadi bagian penting dari penelitian public relation di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain, misalnya Thailand. Menurut Dozier, peranan yang dikembangkan praktisi humas relation dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi public relation dan komunikasi organisasi. Pada mulanya, peran public relation dibagi ke 4 kategori, yakni expert prescriber. Sebagai seorang expert prescriber, praktisi public relation dengan pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki membantu manajemen untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah public relation yang dihadapi sebuah organisasi. Yang kedua, communication facilitator. Pada posisi communication facilitator, praktisi public relation membantu manajemen dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk mendengar apa kata publik. Yang ketiga, problem solving process facilitator. Sebagai problem solving process facilitator, praktisi public relation membantu kerja manajemen melalui kerja sama dengan bagian lain dalam organisasi seperti bagian produksi, bagian pemasaran, bagian personalia guna menemukan pemecahan masalah secara memuaskan. Yang keempat, communication technici. Sebagai communication technici, praktisi public relation hanya menyediakan layanan teknis komunikasi untuk organisasi, sedangkan keputusan untuk teknis komunikasi yang harus dijalankan ditentukan oleh orang atau bagian lain dalam organisasi. B. Peran manajer humas. Para praktis humas dalam sebuah organisasi dapat menjalankan dua fungsi atau peran yang berbeda, yakni sebagai manajer humas atau manajer komunikasi dan sebagai teknisi humas atau teknisi komunikasi. Sebagai manajer humas, seorang praktisi humas melakukan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kegiatan kehumasan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Tugas-tugas pokok manajer humas. Setelah mengadakan penelitian di berbagai organisasi di 3 negara seperti Amerika, Kanada, dan Inggris, Dozier sampai pada kesimpulan tentang tugas-tugas pokok seorang manajer humas atau manajer komunikasi, yang diantaranya: yang pertama, mengelola respon organisasi terhadap berbagai isu. Yang kedua, memanfaatkan riset untuk segmentasi publik. Yang ketiga, mengembangkan goals dan objektif untuk berbagian humas. Yang keempat, melakukan riset evaluasi. Dan yang kelima, mempersiapkan anggaran untuk bagian humas. D. Mengelola respon organisasi terhadap berbagai isu. Manajer humas yang handal akan mampu mengidentifikasi setiap isu yang berkembang dan mengelola respon organisasi terhadap isu tersebut. Isu-isu publik yang perlu mendapat tanggapan manajer humas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, isu yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, isu yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan konsumen. Yang keempat, isu yang berkaitan dengan kebijakan dalam hal pasar modal yang terkait dengan hubungan para investor atau pemegang saham. Yang kelima, isu yang berkaitan dengan persoalan gender, hak-hak minoritas, dan sebagainya. E. Memanfaatkan riset untuk segmentasi publik. Seorang manajer humas juga harus mampu memanfaatkan riset untuk bersegmentasi publik sebagai penentuan keberhasilan dan atau kegagalan sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan pokoknya. Hanya dengan melakukan segmentasi yang tepat,
seorang manajer humas dapat menentukan strategi komunikasi yang efektif baik dari segi pemilihan pesan maupun dari segi penentuan media komunikasi yang akan dimanfaatkan. Yang F, mengembangkan goals dan objektif untuk bagian humas. Sasaran dan tujuan ini akan menjadi penentu arah bagi program-program yang akan diusulkan dan dijalankan oleh bagian humas. Di samping itu, goals dan objektif ini juga pada akhirnya akan dijadikan pedoman dalam melakukan pengevaluasi kegiatan yang sudah dijalankan. Jadi, goals dan objektif adalah pedoman untuk mengukur standar kinerja bagian humas. Seorang manajer humas yang profesional harus mampu mengembangkan goals dan objektif yang tentu saja terkait dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Pengembangan goals dan objektif ini akan sangat terasa ketika seorang manajer humas menjalankan kegiatan kampanye kehumasan baik untuk publik internal maupun publik eksternal. Yang G, melakukan riset evaluasi. Seorang manajer humas juga bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah dijalankan agar dapat mengetahui keberhasilan program-program yang dilakukan. Evaluasi juga berguna untuk dijadikan masukan bagi perencanaan program pada tahap selanjutnya. Evaluasi bisa dilakukan pada saat program yang sedang berjalan dalam bentuk pemantauan dan dapat dilakukan setelah program selesai. H, mempersiapkan anggaran untuk bagian humas. Salah satu tugas humas pokok seorang manajer adalah menyusun anggaran untuk bagian humas dan menyusun anggaran untuk setiap program atau kegiatan yang dijalankan. Anggaran yang dipersiapkan untuk bagian humas harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan direksi, sehingga tidak mudah untuk dipotong atau dikurangi oleh rapat pimpinan atau oleh tim anggaran yang ada. Yang I, pengetahuan dasar seorang manajer humas. Seorang manajer humas juga harus memiliki pengetahuan dasar yang mencakup pengetahuan tentang manajer strategik dan operasional, pengetahuan riset, pengetahuan negosiasi, dan pengetahuan persuasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing pengetahuan dasar tersebut. Yang pertama, pengetahuan tentang manajemen strategi dan operasional. Dalam dimensi ini tercakup antara lain kemampuan pengembangan strategi untuk penyelesaian masalah public relation dan komunikasi, kemampuan mengelola respon organisasi terhadap berbagai isu, kemampuan mengembangkan sasaran dan tujuan untuk bagian humas, kemampuan untuk mempersiapkan anggaran bagian humas, dan kemampuan mengelola SDM dalam bidang kehumasan. Yang kedua, pengetahuan riset. Kemampuan riset yang dimiliki seorang manajer humas tidak saja dilakukan untuk membantu perencanaan program dan segmentasi publik, tetapi juga riset untuk mengevaluasi kegiatan humas yang sudah dijalankan. Pengetahuan riset yang perlu dimiliki oleh seorang manajer humas di dalamnya tercakup antara lain. Poin pertama, kemampuan melakukan pemindaian lingkungan. Poin kedua, menentukan pabrik untuk organisasi. Poin ketiga, menggunakan riset untuk segmentasi. Dan poin yang keempat, melakukan riset evaluasi. Yang ketiga, pengetahuan negosiasi. Seorang manajer humas juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bernegosiasi dengan publik aktif yang dihadapi oleh organisasi. Dalam berbagai kasus, sebagai perusahaan sering menghadapi publik yang sangat aktif memperjuangkan berbagai kepentingan mereka. Oleh karena itu, seorang manajer humas juga dituntut untuk mampu menggunakan teori resolusi konflik dalam berhubungan dengan publik, terutama yang potensi menyimpulkan masalah bagian organisasi. Misalnya konflik dengan karyawan yang berakibat pada munculnya pemogokan. Kemampuan lain yang perlu dimiliki seorang manajer humas adalah dalam membantu manajemen perusahaan agar dapat memahami pendapat yang muncul di kalangan publik dan berbagai implikasi terhadap organisasi. Yang keempat, pengetahuan persuasi. Dalam menghadapi berbagai isu, perusahaan mungkin berada dalam sebuah posisi yang benar, tetapi sering publik karena dipengaruhi oleh berbagai kekuatan pembentuk pendapat umum cenderung melihat perusahaan sebagai pihak yang salah. Dalam situasi seperti ini, seorang manajer humas harus memiliki kemampuan persuasi publik agar mengubah pandangan mereka terhadap perusahaan.
Di samping kemampuan untuk mempersuasi publik, seorang manajer humas juga dituntut untuk menggunakan teori-teori tentang pembentukan dan perubahan sikap untuk bagian kepentingan kampanye kehumasan yang akan dijalankan perusahaan. Yang J, peran teknisi humas. Seorang manajer humas membutuhkan bawahan yang akan bertugas untuk mengerjakan pekerjaan teknis yang ada. Pekerjaan teknis yang dijalankan oleh bawahan antara lain berupa menulis dan menyuting, memproduksi media fotografi, melakukan konferensi pers, dan mengatur peliputan media terhadap suatu event, menciptakan dan mengelola juru bicara. Teknisi humas menyediakan pelayanan teknis untuk implementasi program kehumasan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai peran manajer dan peran teknisi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.